yang tidak Allah lakukan, berarti Allah tidak mau, bukan tidak mampu. Seandainya Allah mau seluruh manusia di jagat raya alam semesta ini mendapatkan hidayah, menjadi manusia-manusia baik, soleh, beriman, bahkan keimanan mereka seperti keimanan para nabi, para rasul, sanggupkah Allah melakukannya? Tentu sanggup. Kecil. Tapi Allah tidak menghendaki, karena Allah tidak hanya menciptakan surga, Allah juga menciptakan neraka. Buat siapa neraka? Kalau seluruh manusia Allah beri hidayah. Kemudian masih malaikat. Wa minhum aidan malaikatun yata'aqabuna ala bani Adam. Ada malaikat-malaikat yang Allah ciptakan untuk bergantian mengawasi anak Adam secara keseluruhan, fil lail wan nahar. Terkenal dengan malaikat malam dan malaikat siang. Sekali lagi, akal kita tidak bisa mencerna bagaimana malaikat siang, malaikat malam itu di mana, gitu ya. Ketika pertanyaan malaikat siang di mana? Di Arab? Apa di Eropa? Apa di Afrika? Apa di Asia? Karena kan beda-beda malam dan siangnya. Kita tidak bisa mencerna. Sudah kita imani saja. Ketika kita sholat subuh, disitulah bertemu dua malaikat. Tidak usah kita bagaimana saudara kita yang sholat subuh di Mekah, sholat subuh di Jepang, sholat subuh di Eropa, nanti akan terjawab. Sampai hari ini kita belum terjawab karena ini gaib. Kalau yang gaib itu semuanya terjawab, ya buat apa ada keyakinan? Kalau semuanya terjawab, ya bukan agama, bukan keyakinan, ilmu pengetahuan namanya. Terjawab, kemudian diketemukan, oh begini, ya bukan keyakinan namanya. Agama itu kan keyakinan terhadap hal yang gaib. Maka berapa banyak ayat Al-Quran, hadis Nabi berbicara tentang hal yang gaib, akal kita tidak bisa mencerna. Sudah kita imani saja apa adanya. Kita tirukan apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, kita tirukan. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku, kita tirukan. Bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, berarti Allah memiliki dua tangan, kan gitu. Kita tirukan, kita pahami, nggak bisa paham orang gaib kok. Dan seterusnya dan seterusnya. Beliau membawakan dalil surat Ar-Ra'du, lahu mu'aqqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Ada mu'aqibat. Apa maksud mu'aqibat? Adalah yang ta'aqub. Ta'aqoba ya ta'aqobu, bergantian saling mengawasi. Yang ada di hadapan dan di belakang mereka, yang menjaga manusia itu dari urusan Allah. Maka sering disebut dengan malaikat hafadhah. Si fulan ini Allah tulis mati 2030 misalnya. 2015 dia ada di satu mobil dan mobil itu ketabrak kereta misalnya.
kecil kemungkinan dia selamat. Hampir dipastikan mati semua. Tapi karena ajal telah ditulis dia 2030, maka disinilah ada malaikat hafazah menjaga dia supaya tidak mati. Dan itu kecil bagi Allah mentakdirkan seperti itu. Maka sering kita dapati, sering kita saksikan, sering kita dengar yang lain mati, dia jangankan luka, lecet saja tidak. Secara pertimbangan akal dia pasti mati. Inilah malaikat hafazah. Untuk hal ini tidak ada hubungannya dengan kesolehan. Ketika yang lain mati, dia selamat sendiri, oh dia pasti yang paling soleh. Enggak. Ketika yang lain selamat, dia doang yang mati, oh berarti dia ahli maksiat. Enggak. Tidak ada hubungannya. Beda dengan karomah. Kalau karomah jelas itu orang saleh. Allah berikan karomah pasti kepada orang saleh. Tapi tidak semua orang saleh Allah berikan karomah. Kalau enggak dapat karomah berarti tidak saleh. Ini keliru, salah. Allah berikan karomah itu kepada beberapa sahabat, bukan seluruh sahabat. Sahabat kan 100.000 lebih ya. Yang dapat karomah bisa dihitung. Paling Umar berbicara dari Madinah, suaranya terdengar sampai Irak. Ada beberapa sahabat, bahkan tabi'in ya, yang kemuliaannya di bawah para sahabat, tapi justru Allah berikan karamah. Ini tidak seperti anggapan sebagian saudara-saudara kita. Sebagian saudara-saudara kita meyakini bahwa semakin berilmu, semakin bertakwa, semakin saleh, berarti semakin sakti, karomahnya semakin nampak. Ditandai dengan seperti ini jelas keliru. Kalau anggapan ini benar, berarti karomah terhebat Allah berikan kepada siapa? Abu Bakar, ya kan? Apa karomah Abu Bakar? Kesaktian Abu Bakar apa? Biasa saja. Padahal beliau paling mulia di muka bumi ini setelah para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian wa minhum malaikatun ruki'a wa sujjida lillahi fis sama'. Ada lagi malaikat-malaikat yang diciptakan hanya untuk ruku dan sujud kepada Allah di langit. Allah tidak menciptakan malaikat tersebut kecuali untuk ruku, untuk sujud. Ya. Dikatakan bahwa pertama kali Allah menciptakan malaikat tersebut, Allah katakan kepada malaikat tersebut sujud. Langsung malaikat itu sujud. Sampai hari ini, sampai Nabi bersabda masih sujud. Insya Allah sampai hari ini masih sujud. Karena keinginan malaikat hanya satu, taat kepada Allah. Tidak ingin yang lain. Walaupun terkesan bengis, kejam, tapi kalau itu dalam rangka taat kepada Allah, ya itulah yang dikehendaki oleh para malaikat. Seorang perempuan, bahkan nenek-nenek, dipukuli dengan pukulan yang kalau ditimpakan ke Gunung Uhud pecah, hancur. Kayak apa? Apa enggak sadis? Enggak berdaya apa-apa ini si nenek-nenek ini? Kan sadis, kejam.
Tapi karena ini perintah Allah, dilakukan oleh malaikat Munkar dan Nakir dengan penuh semangat. Inilah malaikat. Keinginannya satu, taat. Nah, di sini pelajaran bagi kita bahwa manusia terbaik itu yang apa? Yang taat kepada Allah. Apapun bukti, apapun bentuknya. Bisa dengan cara diem, nangis karena ibu marah-marah gitu. Bisa dengan cara gebrak meja dalam rangka taat kepada Allah. Kenapa? Karena anak istrinya pada maksiat. Udah jam segini belum pada sholat, dia marah. Nah, ini marah karena Allah. Beban lillah. Bisa dengan cara bunuh-bunuhin orang, tapi dalam rangka taat kepada Allah. Dibunuh-bunuhin orang itu ketika jihad. Kalau dia tidak mau membunuh, berarti dia tidak taat kepada Allah. Dan begitu seterusnya. Jadi intinya taat. Dan di sini kaum muslimin diajarkan untuk tidak peduli. Tidak peduli. Maka ada kalimat walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Walaupun orang-orang kafir itu enggak suka, orang-orang musyrik itu enggak suka, orang-orang munafik itu enggak suka, biarin. Yang penting ini taat. Sebaliknya, ketika orang sedunia mendukung kita, memuji kita, tapi itu maksiat, jangan. Harus kita tinggalkan. Ya. Jadi penilaian itu betul-betul karena Allah, dan itu ada di sahabat. Sahabat itu nggak peduli. Mau dibilang kejam, bengis, tidak berperi kemanusiaan, tidak punya perasaan, biarin. Yang penting taat. Ya. Itulah sahabat. Beda dengan kita hari ini. Ini taat nih, berpahala nih, tapi banyak yang ngomong, banyak yang mencaci maki, banyak yang menghujat. Oh, udahlah, tahan dulu. Padahal ini sebuah ketaatan. Ya. Nah, tidak boleh kita seperti itu. Kita contoh para sahabat, walaupun orang sedunia membenci. Kemudian beliau membawakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sahih riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan lain-lain. Attatis sama, langit merintih. Wa haqqun laha an ta'itta, dan dia pantas, berhak untuk merintih langit itu. Atitun itu seperti suara unta yang terlalu berat bebannya. Begitulah suara langit waktu itu. Langit itu merasa mendapatkan beban yang sangat berat, merintih. Kenapa? Ma min mawdi'i arba'i asabi' minha, karena tidak ada tempat walaupun 4 jari segini ya, berapa senti doang, illa wa fihi malakun qaimun lillah, kecuali tempat itu dipakai oleh malaikat untuk menempelkan dahinya ke langit itu, ke dasar langit. Nah, langit kita tahu, diberitahu oleh Allah dan Rasulnya itu ada, ya, dan di atas langit itulah para malaikat. Beda dengan teori
teori para ilmuwan sampai hari ini mengatakan bahwa langit itu tidak ada. Sampai hari ini mereka mengatakan bahwa ketika kita ke atas terus, ya nggak ada apa-apanya, belum begitu saja, nggak ada pembatasnya, nggak ada sekatnya. Ya tentu mereka belum sampai. Secanggih alat yang mereka miliki, sepertinya belum nyampe ke pembatas itu. Jauh di atas matahari, kan? Sementara kita yakin, karena kita tidak ragu dengan qala Allah wa qala Rasul, bahwa langit itu ada batasnya. Maka dikatakan langit ghairu ammatin, tanpa tiang. Tanpa tiang tapi tidak roboh, tidak turun kemudian menimpa bumi, tanpa tiang satupun. Kan dahsyat luar biasa. Satu, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Nah, waktu itu langit merintih karena merasa ada beban berat di atasnya. Beban apa itu? Ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa alaihi malakun wadi'u jabhatihi sajidan lillah. Nah, setiap tempat yang cuman 4 jari, berapa senti itu, dipakai oleh malaikat untuk meletakkan dahinya bersujud. Bagaimana yang 100 meter, 50 meter, yang 4 jari aja dipakai, berarti sepertinya udah gak ada tempat untuk bersujud. Ya, seperti kita bersujud, kemudian tempat sempit sekali, kemudian ada tempat sedikit nih 4 jari, ya udah dipakai lah. Ya kan, harus sujud, kira-kira begitu. Jadi gak ada tempat lagi. Habis tempat di langit itu dipakai oleh para malaikat, entah berapa juta, berapa miliar, berapa triliun ya. Langit kan bukan sehektar 2 hektar, ya, triliunan hektar barangkali. Habis nggak ada tempat, dipakai oleh para malaikat untuk bersujud. Ya, sebanyak apa itu malaikat? Walihada qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil Baitil Ma'mur. Ini lain lagi. Sebuah tempat, sebuah masjid yang dinamakan oleh Allah dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Alladhi marra bihi fi lailatul Mi'raj, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Baitul Ma'mur itu di malam ketika beliau dimi'rajkan. Yatufu bihi aw qala yadkhuluhu 70,000 malakin. Masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu berapa? 70.000 malaikat. 70.000 malaikat setiap hari. Ngapain? Sholat di situ. Sholat 2 rakaat. Setelah sholat, malaikat ini keluar. Setelah keluar, dia tidak akan pernah masuk lagi selama-lamanya. Jadi seumur dunia ini 1 malaikat sekali. Besoknya lagi masuk 70.000 malaikat yang lain lagi, bukan yang kemarin. Sholat di situ, kemudian keluar. Setelah keluar, dia tidak akan pernah masuk lagi selama-lamanya. Dan begitulah kulla yaumin, setiap hari, dimulai dari awal mula langit dan bumi diciptakan. Kita tidak bisa membayangkan. Bukan miliar lagi, ini triliun. Kalau ada istilah yang lebih banyak dari triliun.
Setiap hari sudah berapa hari, sudah berapa tahun, sudah berapa abad, dari awal mula langit dan bumi diciptakan sampai hari ini, sampai hari kiamat, dan terus seperti itu. Betapa kecilnya manusia, betapa sedikitnya kita. Maka kalau manusia itu bermaksiat semua, brengsek semua, kafir semua, musyrik semua, nggak ngaruh terhadap kebesaran Allah, kemuliaan Allah, yang menyanjung Allah, memuji Allah, mensucikan Allah, udah triliunan. Nggak butuh lagi tambahan dari manusia. Maka ketika manusia itu menyembah Allah, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, itu manfaatnya buat manusia itu sendiri, bukan buat Allah. Maka dikatakan dalam sebuah hadis yang para tabi'in mengikuti para sahabat, ketika membaca hadis itu berlutut, saking dahsyatnya. Dikatakan di situ, seandainya seluruh manusia itu berbuat maksiat semuanya adalah ahli maksiat seperti manusia terburuk, siapa misalnya Fir'aun. Seluruh manusia di jagat raya alam semesta ini seperti Fir'aun semua. Apakah kemudian berkurang kebesaran Allah? Tidak. Allah menjadi kecil, menjadi tidak mulia? Tidak. Sebaliknya, ketika seluruh manusia baik semua, sebaik manusia terbaik Rasulullah Muhammad SAW, kayak apa itu? Di muka bumi ini manusia itu kesolehannya, ketakwaannya, keimanannya itu seperti Rasulullah semua. Lalu dengan demikian Allah tambah besar, tambah agung, tambah mulia? Tidak. Karena memang sudah agung, sudah mulia, tidak bertambah dan tidak berkurang. Kemudian ketika seluruh manusia dari awal sampai akhir, ya, dari Nabi Adam sampai orang terakhir hidup menjelang hari kiamat, berkumpul jadi satu. Semuanya minta kepada Allah, ya Allah aku minta ini, ya Allah aku minta ini, ya Allah aku minta ini, dan semuanya diberi. Dengan demikian, apakah milik Allah menjadi berkurang? Tidak. Berkurang memang, tapi berkurangnya seperti berkurangnya air lautan ketika dimasuki jarum. Ya. Lalu jarum itu kita angkat. Kan jarum itu basah tuh. Ada setetes atau dua tetes air menempel di jarum. Begitulah. Air lautan yang segitu banyak, entah berapa triliun liter, berkurang setetes dua tetes nempel di jarum. Begitulah berkurangnya. Ya. Sangat sedikit sekali. Wahada yadullu ala kasratil malaikati. Ini menunjukkan betapa banyaknya malaikat itu. Dari hujan aja masih ingat? Satu titik hujan itu kan terdiri dari titik-titik hujan, ya kan? Hujan itu kan tidak seperti pancuran, ya. Kalau pancuran kan nggak ada titik. Hujan itu kan titik-titik gitu, ya. Titik-titik hujan. Nah, satu titik hujan itu turun bersama satu malaikat. Berapa juta, berapa miliar. Ya. Dan Allah perintahkan kepada para malaikat itu, titik yang ini jatuh di sini, titik yang ini jatuh di sini, titik yang ini jatuh di sini. Allah yang memiliki aturan yang luar biasa ini
kemudian menerapkan hukuman. Kalau mencuri, potong tangan. Kalau membunuh, dikisos. Kalau zina, dicambuk atau direjam kalau dia berzina muhsan. Salah, kurang bijaksana. Mana mungkin, mustahil. Yang segitu dahsyat saja aturan Allah, luar biasa. Kemudian menetapkan satu aturan. Ada rejam, ada cambuk, ada potong tangan, ada kisos, dan ternyata itu salah. Ya mustahil. Kalau kita yakin bahwa kisos, rajam, cambuk dari Allah, kita yakin dengan seyakin-yakinnya, nggak mungkin itu salah. Walaupun secara akal, nurani, logika nggak masuk. Mosok zina, gadis dengan bujang, mau sama mau, nggak merugikan siapa-siapa, kok harus dicambuk 100 kali? Kalau dia duda dan janda, harus direjam sampai mati. Padahal mau sama mau, tidak merugikan siapa-siapa. Itulah logika, akal, nurani. Sedangkan ini dalil. Nggak mungkin dalil terkalahkan oleh logika, akal, nurani. Disinilah para nabi, para rasul cerdas. Para nabi, para rasul diam ketika itu betul-betul perintah Allah. Jangankan membantah, nanya saja tidak. Antum bisa carikan riwayat Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, "Ya Allah, salah apa Ismail sehingga aku harus menyembelihnya?" Tidak ada riwayat. Nanya saja tidak. Padahal kan sangat perlu ditanya. Seorang ayah tidak salah apa-apa, tiba-tiba disuruh menyembelih anaknya, anak satu-satunya lagi ya. Diriwayatkan kan Ishak belum lahir. Nanya saya tidak. Kenapa? Karena beliau yakin seyakin-yakinnya Allah nggak mungkin salah. Allah maha benar. Kita hanya di mulut saja, Allah maha benar, Allah maha benar, Allah maha benar. Di mulut. Di praktek sehari-hari, menyalahkan Allah, mengkritik Allah, kurang tepat, kurang bijaksana. Mosok gitu aja tangannya dipotong, mosok cuman begitu saja dikisos, mosok cuman begitu saja direjam, ya, ganti penjara, ya. Ini luar biasa. Maka barang siapa yang meyakini bahwa penjara lebih baik dari potong tangan, penjara lebih baik dari kisos, lebih baik dari rejam, dan dia meyakini itu, dan dia sudah tahu bahwa ini dari Allah, maka kafir jelas. Meyakini Allah bukan yang terbaik, ketetapan Allah bukan yang terbaik, jelas kufur. Kecuali dia meyakini bahwa kisos yang terbaik, rejam yang terbaik, cambuk yang terbaik, potong tangan yang terbaik, tapi saya terpaksa, saya harus taat kepada konun, undang-undang, dia belum kafir, tapi dosa besar, dosa yang sangat besar, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi ketika hakim itu diberi hak. Ketika hakim itu, saya kira hakim berhak ya, untuk mengatakan si fulan saya jatuhi hukuman mati, berhak dia. Dari sini
wajib bagi kita untuk pasrah sepasrah-pasrahnya. Serahkan kepada Allah bulat-bulat. Kalau itu sudah menjadi keputusan Allah, hilangkan pertimbangan akal, nurani, logika. Kalau sudah ada dalil, idza warada al-athar batalan nazar. Kalau sudah ada asar yang dimaksud dalil, maka tidak boleh ada lagi pendapat siapapun, bahkan sebaik apapun pendapat itu. Maka dikatakan di surat Al-Muddathir, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui pasukan Allah kecuali Allah sendiri. Zahirnya para malaikat saja tidak tahu. Yang tahu persis jumlah para malaikat hanya Allah. Kemudian wa minhum malaikatun muwakkaluna bil jannati wa muwakkaluna bin nar. Ada lagi malaikat yang Allah berikan kewajiban untuk menjaga surga, menjaga neraka. Surga sudah kita bahas kemarin. Riwayat dhaif tentang malaikat Ridwan, yang sahih Malik. Bahkan ada dalam Al-Quran. Jibril, Mikail, Malik. Ini ada dalam Al-Quran. Surat Az-Zukhruf. Ya Malik, ya Malik, wahai Malik. Siapa yang ngomong? Siapa yang manggil-manggil? Orang kafir. Orang kafir yang kekal di neraka. Liyaqdi alaina rabbuk. Mohon kiranya Tuhanmu Allah mematikan kami. Matikan kami saja. Qadha yaqdi yang dimaksud di sini menghabiskan, mematikan. Wahai Malik, mohonkan kepada Allah supaya Allah mematikan kami saja. Nah, tidak kuat terhadap siksaan yang dirasakan selama ini. Minta mati. Fahum yad'una Allah ayyumitahum. Mereka berdoa memohon kepada Allah supaya mereka dimatikan. Li'annahum fi 'adzabin la yusbaru 'alaih. Karena mereka berada dalam azab yang tidak mungkin ada yang bisa sabar. Kalau dunia ini masih banyak. Ada yang disiksa jerit-jerit, nah dia nggak sabar ya. Ada yang disiksa, aduh, dia nggak sabar. Tapi ada yang diem, ada disiksa diem, ada di dunia. Neraka nggak ada. Ya, wah kuat bener dia di neraka. Wah ada begitu ya. Wah kuat nih sakti di neraka. Nggak ada. Di dunia banyak. Ya, kita sering dengar kisah-kisah pembantaian, penyiksaan. Ada. Pasrah aja udah dia. Apalagi para ulama, orang-orang saleh yang keluar dari mulutnya astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar. Nah, ini termasuk sabar. Yang tidak sabar jerit-jerit merintih. Adapun di neraka nggak ada yang bisa sabar. Nggak ada yang tidak merintih. Fayaqul, dijawab oleh Allah, innakum makithun. Lewat Malik, innakum makithun. Enggak, kalian tetap hidup di sini. Ya. Semakin sedih mereka, semakin sengsara mereka, dan itulah neraka. Makin lama makin sengsara, makin lama makin sengsara, makin lama makin sengsara. Beda dengan surga.
Surga itu makin lama makin nikmat, makin lama makin nikmat, makin lama makin nikmat. Puncak kenikmatan melihat wajah Allah. Summa yuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, laqad ji'nakum bil haqqi, sungguh kami telah datang kepada kalian dengan membawa kebenaran. Kami utus para nabi, para rasul. Lakinna aktsarakum lil haqqi karihun, tapi kalian enggak mau. Ini membawa hukum bahwa orang-orang yang ada di neraka tadi sudah kedatangan sudah kedatangan hujjah, dalil, hukum. Ya, bertemu dengan para nabi, para rasul, para dai, para ulama sudah menyampaikan ini tauhid, yang begini syirik, ini sunnah, yang begini bid'ah, tapi ditolak. Gitu. Bagaimana dengan orang-orang yang belum kedatangan dakwah? Tidak termasuk. Karena Allah Maha Adil. Ketika dari lahir sampai mati dia belum pernah mendengar kata-kata Allah, misalnya Islam, misalnya Al-Quran itu apa, dia belum pernah dengar. Dari dia lahir sampai mati. Mungkinkah? Ya mungkin. Mungkinlah. Manusia ini kan miliaran. 1-2 belum pernah mendengar kata Islam, Al-Quran, Rasulullah, Allah. Mungkinkah? Ya mungkin. Apakah? Ya jelas dia seumur hidup belum pernah sholat, belum pernah puasa. Ya dia tidak tahu sholat itu apa, puasa itu apa. Syahadat jelas dia tidak kenal. Kafir dia, musyrik dia. Tapi belum pernah kedatangan dakwah sama sekali. Apakah masuk di sini? Tidak. Kan kalimatnya laqad ji'nakum bil haqqi, kami telah datang kepada kalian dengan membawa kebenaran dulu, tapi kalian tidak mau menerima. Ya. Dari sini tegaklah hujjah Syekh Albani. Beliau mengatakan bahwa orang yang belum kedatangan dakwah hujjah, lalu dia kufur, lalu dia musyrik, maka nanti akan diuji lagi. Bukan pasti akan masuk surga, tidak. Akan diuji lagi. Ya, dengan ujian terserah Allah. Ya. Sama dengan seseorang yang berwasiat kepada anak-anaknya, kalau bapak meninggal, tolong mayat bapak dibakar. Ya. Jelas ini dosa yang sangat besar. Apalagi dia meyakini kalau mayatku dibakar, abunya ditaburkan ke lautan, maka Allah tidak akan bisa menghidupkan aku lagi. Kan sulit itu, pikir dia. Itu kan kufur yang luar biasa, meyakini bahwa Allah tidak ala kulli syai'in qadir, tidak sanggup melakukan sesuatu. Antum tahu di riwayat Muslim, di sini berakhir dengan orang tadi masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Masuk surga. Tentu kita tidak tahu si A ini sudah kedatangan hujjah apa belum, si B ini sudah kedatangan hujjah apa belum, kita tidak tahu. Maka serahkan kepada Allah. Ya, kalau zahirnya non muslim, ya jangan didoakan, jangan disolati, nggak boleh kan. Bagaimana akhirnya hanya Allah yang tahu. Kalau zahirnya muslim, ya kita solati, kita mandikan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.